Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Baca Horor yang menceritakan tentang tersesat di jalur pantai selatan. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Sebut saja namanya Lucky, Fajar, dan Dani. Beberapa hari yang lalu mereka memanfaatkan tanggal merah dan hari kecepit untuk ambil cuti dan pergi berlibur ke kota Jogja. Sesuai harapan mereka, kota Jogja tak pernah gagal membuat mereka melupakan penat selama bekerja dan sejenak melupakan masalah mereka. Angkringan kopi Jos, Malioboro, dan beberapa kafe estetik menjadi tujuan wajib mereka selama berada di sana. Alunan musik dari pengamen yang merdu hingga mulai menjengkelkan karena tak henti-hentinya berdatangan setiap 5 menit sekali menjadi oleh-oleh cerita yang cukup unik soal Jogja. Namun, apa yang menjadi cerita bukanlah yang ada di sini, melainkan yang ada di sana. Dari tujuan mereka yang berikutnya, di salah satu pantai di wilayah Gunung Kidul. Ketika itu mereka berangkat saat selesai makan siang di salah satu rumah makan di Jogja. Memang ada beberapa tempat yang mereka sambangi setelahnya. Tapi menurut perhitungan mereka, seharusnya mereka sampai di pantai yang mereka tuju saat sore hari, sehingga masih cukup waktu untuk mengejar sunset. Setelahnya, mereka berniat untuk menginap di rumah eyangnya Fajar yang berjarak tidak sampai 1 jam dari pantai itu. Waktu itu Lucky yang kebagian nyetir untuk ke sana dengan bermodalkan Google Map dan arahan dari situs-situs rekomendasi wisata. Mereka menuju ke lokasi. Tapi sampai di wilayah Gunung Kidul dan mulai masuk ke jalur pantai, sinyal mulai ada gangguan. Nggak tahu gimana ceritanya. Mereka pun masuk ke jalan-jalan yang menurut mereka nggak wajar, yang membuat mereka khawatir. Kontur jalanan cukup curam naik turun dengan jalur aspal yang kecil. Terlebih tanpa sadar hari sudah hampir maghrib dan jarang terlihat ada rumah-rumah warga. "Gimana nih? Lanjut gak?" tanya Lucky yang mulai ragu. "Itu lautnya udah kelihatan. Paling gak lihat laut dulu deh baru balik," kata Fajar. Anak-anak pun setuju dan melanjutkan perjalanan. Langit pun mulai gelap. Hanya ada cahaya dari lampu mobil yang menerangi jalan yang mereka lalui. Di sekitar mereka hanya ada hutan-hutan bukit kecil yang terkadang terdapat kebun-kebun milik warga. Yang mereka ingat, waktu itu bulan purnama besar, benar-benar terlihat bulat dan terang. Cahayanya sedikit membantu penglihatan mereka. Luk, itu apaan, Luk?" Fajar yang duduk di samping Lucky tiba-tiba sadar dengan pemandangan aneh yang tak jauh ada di depannya. Anak kecil. Lucky dan Dani memperhatikan apa yang ditunjukkan oleh Fajar. Dan benar, beberapa ratus meter di depan mereka ada seorang anak kecil yang berdiri di sudut tikungan. "Ngapain anak kecil sendirian malam-malam gini? Gak pakai baju lagi," balas Lucky. Cukup aneh memang. Tapi mereka masih menganggap anak itu adalah warga lokal dan berniat untuk melewatinya begitu saja. Tapi sewaktu mobil mereka mendekat, tiba-tiba anak kecil itu menari-nari tanpa sebab. Anak itu ketawa ketiwi, menertawakan sesuatu yang tidak jelas. Saat itu, seketika mereka bertiga pun merinding.
Lucky tidak ingin mencari tahu apapun tentang anak itu dan segera ingin melewatinya. Tapi saat mobil itu melintas, wajah Dani tiba-tiba pucat. "Luk, mukanya Luk, muka anak kecil itu rusak Luk." Dani yang melihat dengan jelas wajah anak kecil itu dari jendela penumpang saat mobil mereka melintasinya. Mendengar itu sudah jelas, Lucky dan Fajar ikut merinding. Tapi mereka tidak menjawab sepatah kata pun. "Luk, serius gua Luk, mukanya hancur Luk," ucap Dani lagi. Dani mencoba menepuk Lucky dan Fajar, tapi mereka diam saja dan fokus pada jalan yang ada di depannya. "Shh, udah, diam aja. Please, jangan rame," ucap Fajar. "Tapi, udah diem. Itu bocah ngejar kita di belakang," teriak Lucky memotong ucapan Dani. Dani pun menoleh. Dan benar, sosok anak kecil itu berlari dengan cepat mengikuti mobil yang mereka naiki. Lucky berusaha untuk fokus namun mempercepat laju mobilnya. Beberapa doa sudah mereka baca dalam batin, sampai akhirnya sosok itu tidak terlihat mengikuti mobil. Hanya selang beberapa menit setelah itu, mereka pun tiba di salah satu pantai. Ada pelang nama di pantai itu. Nama pantai itu berbeda dengan yang mereka tuju. Sekilas pantai itu memang terlihat cukup kecil dengan tebing-tebing besar yang berbatasan dengan laut langsung. Awalnya mereka cemas, namun saat mereka melihat ada juga beberapa kios-kios warung yang sudah tutup, mereka menganggap pantai itu juga pantai komersil yang seharusnya aman untuk didatangi. "Sebentar aja ya, jangan lama-lama di sini. Udah gak enak nih feeling gue," kata Lucky yang selesai memarkirkan mobilnya. Iya, ini juga karena kita terlanjur. Lagian apaan sih tadi? Kalau tadi gue sendirian udah pingsan kali," balas Dani. "Udah Dan, jangan dibahas. Jalan dulu aja," tambah Fajar. Ada beberapa orang yang masih berada di pantai walau tanpa penerangan. Tapi yang mereka bingung, di parkiran hanya ada mobil mereka. Lantas, di mana pengunjung-pengunjung itu memarkirkan mobilnya? Ada salah satu warung yang masih buka. Mereka cukup senang waktu itu. Setidaknya mereka bisa menikmati segelas kopi dulu sebelum kembali. Terlebih mereka juga ingin menanyakan apa mungkin ada jalur lain selain yang mereka lewati tadi. "Bu, kopi hitamnya 3 ya Bu," ucap Lucky pada seorang ibu yang terduduk diam di warung itu seorang diri. Mereka bertiga pun mengambil posisi duduk yang nyaman sembari menyalakan rokok. Ibu itu hanya diam tidak menyaut, namun ia segera membuatkan kopi untuk mereka bertiga. Dani yang masih trauma dengan kejadian anak kecil tadi pun memperhatikan sang ibu. Ia curiga karena hanya warung inilah satu-satunya yang masih buka di pantai ini. Namun saat itu dia tidak menemukan hal aneh pada ibu itu. Dani pun kembali tenang. "Biasanya buka sampai malam Bu. Warung lain kok udah pada tutup ya?" tanya Dani. "Iya Le, takut masih ada orang yang datang," jawabnya pelan. Mendapat jawaban itu, Dani pun tenang dan yakin bahwa si ibu adalah manusia. Tapi saat ibu itu mengantar kopi, barulah mereka merasa ada sedikit keanehan. Ibu itu membuatkan 5 gelas kopi. 3-nya diantar ke mereka dan 2 gelas lainnya diletakkan di meja yang berada di belakang Fajar dan Lucky. Tidak ada seorang pun di sana. Tapi mereka mengambil kesimpulan bahwa ibu itu membuatkan kopi untuk orang lain yang sudah memesan terlebih dahulu. Ibu itu pun kembali duduk di sisi dalam warungnya dan melamun lagi.
Perbincangan-perbincangan singkat terjadi di antara mereka bertiga, sembari menikmati kopi dan beberapa batang rokok. Setidaknya obrolan mereka bisa sedikit menenangkan pikiran mereka. Obrolan mereka terpotong dengan suara langkah kaki yang diseret dengan berat. Saat itu juga mereka bertiga kembali merasa merinding, serasa hawa dingin menusuk tubuh mereka. Biar anak-anak ini di sini dulu. Tiba-tiba, ibu penjual warung itu bicara seorang diri. Mereka bertiga pun menoleh, tapi tak satu pun dari mereka yang berani bertanya. Sekali lagi wajah Dani pucat. Ia memberi isyarat pada Fajar dan Lucky untuk menoleh ke belakang. 2 gelas kopi yang diletakkan di meja di belakang mereka berdua, airnya sudah berkurang setengah. Mereka yakin sebelumnya gelas itu penuh dan tidak ada orang lain selain mereka berempat di warung itu. Fajar memberi isyarat pada Lucky untuk segera pergi meninggalkan tempat itu dan pulang. Ini sudah, Bu. Jadi berapa ya?" tanya Fajar gugup. "Nanti dulu, Le. Sudah terlambat kalau mau pergi. Kalian di sini dulu ya, jangan kemana-mana," balas ibu itu. "Maksud ibu apa ya?" Jelas, Fajar tahu kata-kata ibu itu memiliki maksud tersembunyi. "Udah, kalian nurut aja." Lucky dan Dani juga mendengar perbincangan itu. Ia pun menyambut Fajar dengan wajah bingung. Dan hanya beberapa saat setelah Fajar duduk, tiba-tiba mereka mendengar ada suara alunan gamelan dan keramaian orang-orang dari kejauhan. Suara itu sayup-sayup terdengar seperti tertiup angin. "Lo denger gak?" tanya Lucky memastikan. Dengar, balas Dani. Mereka mencoba menebak apa hal ini yang dimaksud oleh ibu penjaga warung itu. Dani pun menoleh ke arah ibu penjaga warung. Dan wajah Dani semakin pucat saat melihat wajah ibu penjaga warung itu tersenyum dengan mata melotot memandangi mereka bertiga. Menyadari reaksi Dani, Fajar dan Lucky pun ikut menoleh. Saat mendapati pemandangan yang sama, mereka bertiga pun hanya bisa merunduk tanpa berani menoleh lagi ke arah ibu itu. Pikiran mereka berkecamuk. Suara-suara tidak wajar mulai terdengar di sekitar mereka. Ada suara langkah kaki, suara benda diseret, suara tawa, cekikikan, dan yang lain-lain. Sayangnya, di luar warung hanya kegelapan malam yang sedikit diterangi cahaya bulan. Saat itu mereka hanya berkali-kali menyalakan rokok sambil menahan rasa takutnya. Entah sudah berapa batang rokok yang mereka habiskan dalam diam. Mereka tidak berani bicara banyak. Setiap menyadari ibu penjaga warung itu terus menatap mereka dengan senyuman dan tatapan yang mengerikan. Sampai tiba-tiba suara alunan musik dan suara keramaian mulai berangsur-angsur menghilang. "Nah, wes Le, kalau kalian mau pergi sekarang bisa." Tiba-tiba ibu penjaga warung itu kembali bicara. Mereka bertiga pun saling bertatapan dan bergegas meninggalkan kursinya. "Berapa, Bu, kopinya?" tanya Fajar. "Kopi 3, 15.000. Ini, Bu, uangnya." Fajar menyerahkan selembar uang 20 ribuan dengan tangan gemetar. Ibu itu menerimanya dan menyerahkan kembalian 5.000 rupiah. Dani yang menyadari bahwa raut wajah ibu itu sudah tidak menyeramkan lagi, ia pun memberanikan diri bertanya, "Bu, apa ada jalur lain untuk ke jalan besar selain lewat jalur tadi?" tanya Dani. Ibu itu menunjuk ke arah berlawanan dari arah kami datang. "Lewat situ ada gapura besar.
Dari situ paling 10 menit sudah ketemu desa. Jangan lewat jalur tadi. Warga sini saja sudah jarang ada yang mau lewat sana malam-malam," jawabnya. Benar-benar berbeda. Ekspresi ibu penjaga warung itu saat ini seperti ibu-ibu biasa, tidak semengerikan sebelumnya. Ya bu, baik bu, makasih ya bu," balas Dani. "Cepetan yole, semoga kalian selamat," ucapnya. Mereka bertiga merasa aneh dengan kalimat terakhir ibu itu. Namun tidak ada waktu untuk berpikir. Mereka memutuskan untuk bergegas menaiki mobil dan meninggalkan pantai itu sesuai arahan ibu penjaga warung. Sepi, benar-benar sepi. Mereka kebingungan, di mana pengunjung-pengunjung pantai yang sebelumnya ada di sana. Parkiran pun kosong dan tidak ada siapapun di sana. Sampai mereka melihat seseorang duduk di salah satu warung yang meja dan kursinya terlihat dari jauh. Tapi mereka salah. Saat semakin dekat, terlihat jelas yang duduk ternyata sosok perempuan berambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya dengan rambut. Ia hanya menunduk tanpa bergerak sedikit pun. Sontak, rasa takut semakin menghantui mereka. Tak jauh di depan mereka, Fajar berusaha membuang muka dari sosok yang memperhatikan mereka dari salah satu warung di sudut pantai. Pocong. Fajar melihat pocong menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri dengan kepala yang perlahan menoleh mengikuti arah mereka. Beruntungnya Dani menyadari keberadaan sosok itu saat mobil semakin menjauh. Tapi wajah Fajar yang terlihat paling pucat. Saat itu ia mengumpulkan keberaniannya sambil membaca ayat kursi di mulutnya. Ia menyetir dengan hati-hati tanpa bercerita apapun pada Dani dan Fajar. Barulah saat mereka tiba di desa yang diceritakan oleh penjaga warung itu, Lucky berani bercerita. Kapok gua," ucap Lucky. "Gila, bisa nyasar sampai segininya. Lu lihat kan yang di warung-warung tadi?" ucap Fajar. "Pocong kan? Sama mbak-mbak. Apaan itu coba?" balas Dani. "Enggak, yang aku lihat gak cuman itu," ucap Lucky dengan wajahnya yang masih pucat. Dani dan Fajar yang penasaran memperhatikan apa yang diceritakan oleh Lucky. "Tadi, dari spion aku ngelihat di belakang kita itu ada setan kayak kuntilanak melayang megangin mobil kita. Gak cuman itu. Terus di belakang kayak ada kakek-kakek, orang pakai baju Jawa. Terus ada perempuan, mukanya itu rusak semua, ngeliatin kita. Kapok gua," kata Lucky lagi. Mendengar cerita itu, Fajar dan Dani kembali gemetar. Mereka pun menyetel musik keras-keras dan memutuskan untuk tidak membicarakan kejadian tadi sampai mereka tiba di rumah eyangnya Fajar. Saat itu mereka baru sadar waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Entah bagaimana caranya mereka bisa menghabiskan waktu selama itu. Beruntung tidak ada kendala di perjalanan pulang mereka. Eyang dan kerabat Fajar sudah cemas saat mereka tidak sampai di waktu yang mereka janjikan. Terlebih mereka sampai dengan wajah lemas dan pucat. Beberapa gelas teh hangat disajikan untuk mereka. Setelah menghabiskan beberapa teguk dan sedikit berbincang, mereka pun cukup tenang dan memutuskan menceritakan apa yang sudah terjadi. Mereka menduga bahwa Eyang Fajar dan buliknya menceritakan bahwa pantai itu memang keramat dan memang sering terjadi keanehan di sana. Tapi ternyata tidak. Menurut mereka, pantai itu memang pantai komersil yang hampir tidak pernah terdengar hal-hal aneh. Bahkan kalau weekend di siang hari, pantai itu selalu ramai pengunjung. "Ya mungkin kalian lagi apes aja," ucap Eyang Fajar santai. "Iya, apesnya gini banget yang," saut Fajar. Cerita mereka di pantai pun esok harinya menjadi candaan di antara kerabat Fajar di sana.
Mereka sadar bahwa candaan itu bermaksud agar mereka tidak terlalu khawatir. Setelah puas di sana dan membeli oleh-oleh di Jogja, mereka pun kembali ke rumah. Beruntung semua kembali dengan selamat. Hanya Dani yang merasa tidak enak badan, yang mungkin disebabkan oleh angin pantai atau rasa lelah. Mereka berharap semoga kejadian malam itu hanya menjadi pengalaman saja dan tertinggal di sana. Selesai. Oke, itulah cerita semi panjang ya dari Mas Baca Horor. Jadi judulnya Setan Pantai. Serem juga sih. Biasanya kan kita tersesat itu di hutan ya, ketemu warung di hutan atau apa. Ini ketemu warung di pantai dan ternyata ya kemungkinan penjaga warung itu juga setan sih. Tapi baik loh. Jadi dia itu mungkin disuruh nunggu agar acaranya selesai baru mereka disuruh pergi. Takutnya mungkin ketika acara sedang berlangsung terus tiga orang ini pergi, takutnya nggak menghormati yang ada di sana lah gitu mungkin. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.